Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana tepang deui sareng Ibu Erna Erviliana Rulita dina pangajaran bahasa Sunda di kelas 12, di mana dina dinten ayeuna urang parantos lebet kana materi kadua nyaeta perkawis carita wayang. Nah, sapertos biasa dina unggal KD atanapi dina tiap materi urang ngagaduhan kompetensi dasar bahwa eta kompetensi dasar anu berkaitan patalina sareng pengetahuan atanapi sareng keterampilan oge sareng tujuan pengajaranana. Nah, di sini kita simak kompetensi dasar 3.2 yaitu menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan petikan cerita wayang. Jadi ini berkaitan dengan aspek pengetahuannya. Kemudian yang 4.2 mengkreasikan petikan cerita wayang secara lisan atau tulisan ke dalam bentuk lain, baik itu drama, cerita pondok, puisi, komik, dan lain sebagainya dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Ini nanti berkaitan dengan penilaian keterampilan ya. Sedangkan tujuan pengajaranana nyaeta kahiji siswa bisa maca, ngaregepkeun jeung paham kana teks carita wayang. Jadi siswa membaca dan mendengarkan serta paham cerita wayang ya. Anu kadua, siswa bisa ngajelaskeun deui kalawan merenah eusi carita wayang anu dibaca. Jadi siswa dapat menjelaskan kembali cerita wayang dari teks yang sudah dibaca. Anu katilu, siswa bisa nyangkem struktur carita wayang. Siswa dapat memahami struktur cerita wayang. Jadi bukan hanya membahas isinya tapi juga secara strukturnya ya. Anu kaopat, siswa bisa nyaritakeun deui carita wayang anu dibaca kalawan merenah katut amanat anu ditepikeunana. Yang keempat ini yaitu siswa bisa menceritakan kembali isinya beserta amanat yang diungkap dalam cerita wayang tersebut. Nah, naon atuh nu dimaksud carita wayang? Apa yang dimaksud dengan carita wayang itu ya? Di sini dijelaskan bahwa carita wayang nyaeta carita nu sok dilalakonkeun dina pagelaran wayang. Jadi cerita yang suka dipentaskan dalam sebuah pagelaran carita wayang. Asalna ti India, kalawan babona atau sumberna tina Ramayana karya Walmiki jeung Mahabharata karya Wiyasa atau Vyasa. Jadi cerita wayang ini asalnya dari India, yaitu dari cerita Ramayana dan Mahabharata ya. Sedangkan nurutkeun kamus Dana Dibratama, wayang teh asal kecap tina bayang ya, ini kalangkang atau bayangan. Hartina lalakon wang-wangan atau dikira-kira adegan pangadegan jelema boh lahir boh batina diwujudkan ku peta-peta wayang jeung dilalakonkeun ku dalang bari dipirig ku gamelan. Jadi wayang itu bayangan, bayang-bayang di mana baik itu bayangan lahirnya atau batinnya diwujudkan dalam bentuk wayang. Kalau di Jawa itu wayang kulit, kalau di Sunda itu wayang golek ya. Dan kemudian digerakkan oleh seorang dalang yang mengatur cerita wayang tersebut ya. Nah, sejarah carita wayang. Carita wayang asalnya ti India, tadi sudah Ibu sebutkan ya. Asup ka urang bareng jeung agama Hindu. Jadi masuk ke kita itu dengan agama Hindu. Nah, kemudian ku para wali wayang dipake pikeun nyebarkeun agama Islam. Nah, kan Hindu dulu ya datang ke Indonesia, kemudian datang Islam. Karena wayang memang sudah ada berbarengan datang dengan Hindu, sehingga dalam penyebaran agama Islam para wali itu memanfaatkan wayang tersebut dalam menyebarkan agama Islam. Salajengna di Tatar Sunda wayang mimitina sumebar secara lisan laju ditarulis dina naskah kuno jeung wawacan. Jadi pertamanya itu merupakan sastra lisan ya cerita wayang itu, karena memang kalau sastra lama itu menyebarnya itu melalui lisan ya, secara turun temurun. Mungkin karena takut kehilangan cerita, jadi para sastrawan menulis lagi cerita tersebut dalam naskah kuno atau dalam wawacan ya. Anu salajengna
Mimiti aya pagelaran wayang kulit pangaruh ti Jawa tuluy urang Sunda nyiptakeun wayang golek nu populer nepi ka kiwari. Ya tadi benar bahwa pertamanya wayang itu dibentuk dalam kulit dari di Jawa, kemudian Sunda mengadaptasi kesenian tersebut dengan menciptakan wayang golek yang terbuat dari kayu ya. Dina sajarah padalangan Sunda, carita wayang ngaliwatan pagelaran wayang golek rea dipopulerkeun ku dalang sohor. Jadi dalam perdalangan wayang Sunda ini, cerita wayang banyak diperankan atau dimainkan oleh para dalang yang memang sudah terkenal. Contohnya itu ada Parta Suwanda nu mimiti nyiptakeun wayang golek modern, yang pertama kali menciptakan wayang golek modern. Abeng Sunaria, R. Cecep Supriyadi, Ade Kosasi Sunaria, Dede Amung Sutarya, Asep Sunandar Sunaria, jeung Rea Readi ya. Jadi begitu banyak bukan sastra apa dalang yang menceritakan cerita wayang dalam pagelarannya. Dan mungkin ini tadi yang terakhir ada Asep Sunandar Sunaria, ini adalah dalang yang sangat terkenal sampai ke mancanegara ya. Salajengna babon atau sumber carita wayang. Tadi ku ibu atos disebutkeun yen carita wayang teh sumberna tina epik Ramayana jeung Mahabharata. Nah disebut epik, kenapa disebut epik? Nu dimaksud epik teh lantaran ditulisna dina wangun puisi panjang. Jadi ditulis dalam bentuk puisi panjang, nepi ka mangrebu-rebu pada atau bait sampai beribu-ribu bait jeung ngawengku sababaraha jilid episode dan terdiri dari beberapa jilid episode ya. Unggal jilidna ngawangku sababaraha judul, setiap jilidnya terdiri dari beberapa judul. Jadi kenapa disebut epik? Karena ini ceritanya memang panjang, terdiri dari beberapa bait sehingga dibagi menjadi beberapa jilid, di mana setiap jilid itu ada episodenya, episode 1, episode 2, dan setiap jilidnya juga terdiri dari beberapa judul seperti itu ya. Itu disebut epik. Anu salajengna, nah di sini dijelaskan ada epik Ramayana, ada epik Mahabharata. Nah kalau epik Ramayana ini menceritakan cinta segitiga antara Rama, Sinta dan Rahwana ya. Di sini Rama itu adalah raja dari Ayodhya, Dewi Sinta itu adalah calon istrinya Rama, dan Rahwana ini adalah raja dari Alengka ya. Pada suatu hari Rama dan Dewi Sinta beserta Lesmana lalampahan di leuweung, sedang berjalan di suatu hutan ya. Kemudian Rahwana karena memang sudah mengejar Sinta secara diam-diam, ketika melihat hal tersebut jadi dia punya rencana untuk menculik Sinta ke Alengka ya. Dan pada saat hari itu memang Rahwana menculik Sinta sehingga Rama itu marah ya. Nitah Anoman ka Alengka pikeun nyalametkeun Sinta dan menyuruh Anoman untuk pergi ke Alengka menyelamatkan Sinta. Tapi Anoman teu bisa mawa balik Sinta sabab Rahwana keukeuh embung malikeun Sinta ya. Tetap Anoman balik ke Alengka ke Ayodhya itu tanpa membawa Sinta karena Rahwana itu begitu menjaga Sinta supaya Sinta tidak direbut kembali oleh Rama ya. Tapi kemudian Rama kembali menyerang Alengka dengan dibantuan oleh pasukan Wanara atau monyet ya dari Kisenda ya, menyerang Rahwana. Dan akhirnya semua pangagung Alengka palasra kaasup Rahwana, atau semua pemimpin Alengka meninggal termasuk Rahwana, dan Sinta kembali lagi kepada Rama. Nah salajengna di dia aya epik Mahabharata. Lamun epik Mahabharata mah di dia nyaritakeun perang Barata atau perang Brata, nyaeta perang saudara antara Pandawa jeung Kurawa ya. Perang teh lantaran merebutkeun tahta kerajaan Astinapura warisan ti luluhurna. Jadi perang saudara ini merebutkan tahta kerajaan Astinapura. Pandawa teh putra Pandu Dewanata, raina Prabu Destarata. Sedangkan Kurawa mah para putra Destarata ti Dewi Gandari. Jadi kalau Pandawa itu anak dari putra Pandu, adiknya Prabu Destarata, sedangkan Kurawa itu adalah anak dari Destarata. Jadi Pandawa dan Kurawa itu sepupuan ya.
Anu salajengna perang sadulur teh lumangsung di Kurusetra ya, berlangsung di Kurusetra, dan yang menjadi pemenangnya itu adalah Pandawa ya, seperti itu. Jadi kalau dilihat dari tokohnya, yang tokoh protagonis atau antagonisnya, kalau Ramayana ini tokoh pendukung ceritanya itu Rama dan Sinta, yang tokoh menentangnya itu adalah Rahwana. Sedangkan di epik Mahabharata tokoh yang mendukung ceritanya itu adalah Pandawa, dan yang menentang ceritanya itu adalah Kurawa. Nah, salajengna di sini tuh ada perbedaan cerita wayang dari India dan cerita wayang yang memang di Sunda nya. Jadi cerita wayang India versus cerita wayang Sunda. Perbedaannya yaitu satu, cerita wayang di India tidak ada tokoh punakawan seperti Semar, Cepot, Dewala, Gareng. Nah, kalau dalam cerita wayang Sunda, tokoh punakawan itu ada tujuannya untuk apanya eta, tujuanana pikeun ngawakilan rakyat leutik. Jadi tujuannya untuk menceritakan perwakilan rakyat-rakyat jelata ya, rakyat-rakyat kecil gitu. Di carita India anu kadua, Dorna teh guru Pandawa jeung Kurawa nu wijaksana jeung dipihormat. Jadi guru Pandawa dan Kurawa yang memang bijaksana dan sangat dihormati. Sedangkannya dina carita wayang Sunda mah Dorna teh guru Pandawa jeung Kurawa tapi pasifatana jahat, juli, tur sok ngadu domba Pandawa jeung Kurawa. Jadi sangat bertolak belakang sifat Dorna di cerita India dan di cerita Sunda. Anu kesalajengna Gatot Kaca lain tokoh penting, tur galur hirupna rea teu dicaritakeun. Ukur lahir boga kasaktian jeung perlaya dina Bratayuda. Jadi Bratayuda ini Gatot Kaca ini bukan tokoh penting dalam cerita Mahabharata, dia hanya sekilas dijelaskan tentang kelahirannya, kesaktiannya, dan bagaimana perang sehingga meninggal di perang Bratayuda. Nah, kalau dalam cerita wayang Sunda, Gatot Kaca itu tokoh penting, pahlawan negara Amarta jeung rea dina dicaritakeun dina Mahabharata. Jadi episode dalam epik Mahabharatanya ini Gatot Kaca itu banyak ya. Salajengna dalam India Sri Kandi teh lain awewe sampurna, lanceukna Drupadi jeung lain pamajikan Arjuna. Jadi dalam cerita India Sri Kandi ini bukan istrinya Arjuna, bukan wanita sempurna, dan dia adalah kakaknya Drupadi. Nah, kalau dalam cerita Sunda Sri Kandi itu adalah diceritakan istrinya Arjuna, dan dia adalah wanita yang cantik serta dia merupakan adik Drupadi ya. Anu salajengna Drupadi teh Poliandri, pamajikan Pandawa. Jadi si Drupadi ini adalah memiliki suami 5, yaitu suami Pandawa, Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula jeung Sadewa beserta adiknya yaitu Sri Kandi ya. Jadi diceritakan di sini istri Pandawa itu satu, yaitu Drupadi. Nah, sementara dalam cerita wayang Sunda Drupadi ini hanya diceritakan istrinya Yudhistira saja, tidak diceritakan poliandri dengan keempat adiknya Yudhistira, tidak, tapi hanya istri dari Yudhistira, dan ini adalah kakaknya Sri Kandi gitu ya. Jadi ini kalau dalam cerita India Sri Kandi ini adalah adiknya Drupadi, kalau dalam cerita Sunda Sri Kandi ini adalah kakaknya Drupadi ya, seperti itu. Dan di India Drupadi itu punya suami 5, tapi dalam cerita Sunda ini Drupadi suaminya cuma satu, yaitu Yudhistira. Nah ya, ini sempalan dari cerita wayang, sejarahnya, penyebarannya, kemudian perbandingannya cerita wayang yang di India dan di Sunda, karena memang banyak perubahan. Sebenarnya cerita wayang Sunda ini mengadaptasi ya dari cerita wayang India, namanya juga cerita rekaan, jadi bisa saja kita ubah ceritanya, kita tambahkan, kita kurangi, ya tentunya oleh para dalang yang memerankannya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu bahas mengenai cerita wayang Dina Lawungan Kahiji ya. Jadi ini pertemuan pertama, minggu depan Ibu bahas lagi mengenai cerita wayang secara dalam ya. Hatur nuhun, sakitu nungkapi hatur, wilujeng tepang deui dina Lawungan salajengna. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.